ketika namamu menyapa, aku langsung gila, tak bisa percaya kamu yang ku damba. Ajak ku bicara, apakah ini nyata? Tak cuma menyapa, kini kau meminta jalan berdua. Lu yang bener aja, seakan dunia berhenti untuk bercanda. Mana rasanya mau demisioner? Rasanya karena aku yang satu periode emang sedih. Campur gak sih? Ya sedih karena ya udah nggak ada keluarga cuma baik. Ya seneng karena udah bisa menyelesaikan amanah gitu, tapi sedih juga karena udah 4 tahun juga berproses di PSMKGI, 2 periode guys. Aduh, rasanya tuh kayak mau sedih juga sih gitu kan. Baru pertama kali juga ngumpul, udah itu tiba-tiba demis. Jadi rasanya emang sedih banget. Rasanya kayak pengen 2 periode lagi deh gitu kan, pengen perpanjang lagi. Dapat apa di PSMKGI? Tentunya di PSMKGI itu tuh kita dapat kawan sih. Kita dapat kawan dari Sabang bahkan sampai Merauke juga. Kita dapat berkumpul di PSMKGI. Intinya kalau PSMKGI ini kawan. Dan kemudian juga pengalaman kita dalam organisasi gitu. Dapat keluarga cupang, dapat pengalaman, Dapat penghargaan teguran. Satu kata buat PSMKGI. Jaya. luar biasa kakak. Cakep. Solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini aku nge-take video ini di pagi hari ya, sebelum berangkat ke Samarinda, tepatnya jam 7.40 nanti. Sekarang pukul 5.29 waktu Palembang. Ya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Sebenarnya aku udah konsep ini sama Jazila ya, mudah-mudahan jadi kata-kata perpisahan mungkin bisa dibilang ya, dalam ruang lingkup PSMKGI Harmoni Karsa gitu. Tapi hubungan kita harapnya tidak berakhir di sini. Perkenalkan, nama aku Iksan dari Putra, biasa dipanggil Iksan. Usianya sekarang 25 tahun. Jabatan sekarang sebagai Sekretaris Jenderal PSMKGI ya, masih detik-detik penghabisan ya, tepatnya mungkin akan berakhir tuh di hari Jumat malam gitu, di Munas Samarinda. Asal institusinya dari Universitas Sumatera Utara, daerah asal Padang, dan kemudian sekarang bekerja di Palembang gitu. Dan kesibukan sekarang saya menjalankan profesi sebagai seorang dokter gigi itu di sebuah klinik ya, di desa, tepatnya di Desa Peninggalan, itu di Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan. Lama di PSMKGI ya, kalau dihitung-hitung ya, sebenarnya aku baru aktif sebagai pengurus itu di periode 18-20, tapi di periode 16-18 itu sempat ikut beberapa agenda NAS. Di Pramunas itu agenda NAS pertama, yang waktu itu Pramunasnya di Universitas Brawijaya Malang, dan sejak saat itu statusnya masih sebagai ketua BEM USU, FKG USU, dan sejak saya itu nggak pernah absen ya, alhamdulillah, untuk ikut setiap agenda NASnya PSMKGI gitu. Alhamdulillah sekali, jadi bisa membersamai setiap momen yang PSMKGI jalani bersama teman-teman Komisi B waktu itu di 18-20, yang ya itu ngasih banyak pelajaran ya ke aku pribadi. Kemudian sekarang membersamai teman-teman semua ya sebagai nahkoda kapal Harmoni Karsa yang praktis ya, udah 2 tahun lebih sedikit kita jalani sama-sama. Kenapa setelah 18-20 kemudian meniatkan diri untuk kembali lanjut di periode ini gitu, 2022 Kabinet Harmoni Karsa. Ya sejujurnya ya,
karena aku merasa ya banyak penyesalan yang aku lakukan ketika memimpin teman-teman di 1820 itu. Aku sebagai koordinator komisi B waktu itu, karena memang aku punya sifat atau jiwa perfeksionis ya, dan itu sudah dimulai sejak aku di FKG USU sebagai ketua BEM, dan karena sangat menyayangi ya orang-orang yang aku bawahi, dan karena jiwa perfeksionis itu tadi ya pada akhirnya di komisi B itu terulang kembali gitu. Karena saking sayangnya itu aku takut ngasih beban berat, kerjaan berat ke teman-teman komisi B waktu itu, yang padahal sebenarnya ya di beban pekerjaan itu sebenarnya teman-teman komisi B itu bisa dapat manfaat ataupun pelajaran yang bisa diambil dari PSMKG ya dari beban itu gitu. Tapi aku nggak ngasih kesempatan itu karena anggapan perasaan sayang yang ada di diri aku gitu. Tapi setelah dievaluasi ya ternyata ya kayaknya karena sifat perfeksionis yang aku punya gitu, sehingga mungkin terkesan ya nggak percaya atau apa, dan itu jadi evaluasi besar, pukulan besar untuk aku pribadi. Dan itu alasan kenapa mungkin aku nangis ya di Munas 1820 itu, kabinet langkah nyata gitu. Karena di satu momen aku tersadar ya, dan kayaknya aku kurang ngasih banyak manfaat untuk teman-teman komisi B waktu itu. Dan aku udah sampaikan permohonan maaf secara langsung juga ke teman-teman komisi B ya di saat Munas itu gitu. Dan aku masih sangat berkomunikasi baik dengan mereka dan masih sangat menyayangi mereka gitu. Karena ingin memperbaiki itu, kebetulan diajak Jazila juga waktu itu untuk maju. Mikir-mikir istiqoroh, akhirnya ya udah bismillah maju. Untung-untung bisa ngebayar hutang ya di periode sebelumnya yang belum maksimal, kemudian bisa ngasih banyak manfaat ataupun pelajaran ya yang kita bisa ambil selama 2 tahun ini, kemudian itu bisa digunakan ketika di jenjang karir berikutnya gitu, setelah pasca PSMKG atau pasca sebagai mahasiswa kedokteran gigi gitu. Ya itu sih sebenarnya niatannya gitu. Makna PSMKG itu, aku jujur banget jawab ini, gak ada ataupun belum ada sebenarnya organisasi yang bikin aku tuh senyaman dengan PSMKG gitu. Karena diri aku yang sekarang itu beda sama aku sebelum join PSMKG. Artinya banyak hal yang berubah. Aku merasa sangat dihargai di sini, punya teman-teman yang beragam gitu dari berbagai institusi, dan itu membuka pikiran aku sangat luas dan juga ngasih manfaat ataupun dampak besar untuk diri aku pribadi untuk semakin berkembang gitu. Dan makanya makna PSMKG itu sangat besar ya buat aku, dan ya aku sampai detik sekarang ini ya karena PSMKG. Momen paling membahagiakan, gak ada satu momen pun ya yang aku lewati dari 1820 kemudian sampai 2022 itu yang tidak membahagiakan gitu. Jadi aku sangat menikmati setiap detik waktu yang kita habiskan bersama, setiap interaksi yang kita lakukan gitu di pertemuan langsung ataupun tidak langsung, itu sangat berarti buat aku gitu. Dan mudah-mudahan itu punya arti yang sama juga bagi teman-teman semua. Momen paling menjengkelkan atau duka yaitu di 1820 itu teman-teman. Aku melakukan kesalahan besar yang tadi aku udah sampaikan, sehingga itu jadi pukulan telak sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan aku nggak melakukan hal yang sama di periode ini gitu. Ya walaupun banyak kurangnya, paling tidak ya dari kekurangan itu kita bisa belajar bersama untuk mencari atau melihat celah kekurangan itu, kemudian di masa depan kita nggak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Artinya ketika beban itu sama-sama kita tanggung ya, kita punya pengalaman yang sama dan punya solusi yang sama untuk menghadapinya di masa depan. Itu sih, jadi ya it's okay, banyak kesalahan, banyak kekurangan di periode ini ya, yang penting kita bisa ambil hikmahnya gitu dan bisa pelajari bersama hikmah itu untuk pelajaran kedepannya gitu. Semoga semuanya juga merasakan hal yang sama. Terakhir, pesan atau hal yang paling ingin disampaikan dari hati yang paling dalam ya, terima kasih banyak teman-teman Harmoni Karsa PSMKGI 2022 sudah berkenan membersamai langkah perjuangan ini. Mungkin nggak semuanya ya merasakan manfaat, tapi aku berharap ya ada sedikit lah yang kita bisa ambil di periode ini. Setidaknya itu bisa kita gunakan ya untuk
pengalaman di masa depan. Dan aku menyampaikan permohonan terima kasih yang tak terukur kepada teman-teman semua sudah membersamai jalan ini. Dan permohonan maaf tentunya dari awal kapal ini berlayar, kemudian sampai sekarang singgah sejenak ya untuk mengganti nahkoda dan awak kapal yang baru. Yaitu ada kata-kata yang salah ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin aku merasakan kenyamanan, tapi ternyata teman-teman justru sebaliknya. Aku mohon maaf sekali karena kesalahan itu murni datangnya dari aku gitu, dan kebaikan itu murni juga datangnya dari pencipta. Maka dari itu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya agar ini nggak menjadi beban buat aku gitu, entah pun hari ini ataupun di akhirat kelak, sebagai pertanggungjawaban yang aku harus bertanggung-jawabi gitu. Mungkin itu aja yang aku pengen sampaikan. Semangat terus kita keluarga hari ini, dan keluarga juga ke depannya jika teman-teman butuh bantuan aku, karena kita keluarga tentu jadi prioritas gitu. Nggak satupun teman-teman yang akan aku lupakan jasanya. Terima kasih banyak atas momen kebersamaannya. Kita belum pernah bertemu lengkap semua ya, dan itu jadi kesedihan yang mendalam juga. Bahkan sampai di momen Munas ini, mudah-mudahan ya ada kesempatan bekerja sama setelah ini, dan kita bisa berkarya untuk sesuatu hal yang lebih besar lagi dari PSMKGI gitu ke depannya. Dan aku yakin teman-teman akan ada di posisi itu, dan kita bersama akan berjuang untuk itu di masa depan gitu. Karena aku yakin teman-teman semua di PSMKGI hari ini adalah orang-orang berkualitas, mewakili institusinya, dan seterusnya akan demikian gitu. Mungkin itu aja yang aku pengen sampaikan. Terima kasih banyak. Semangat terus, sukses terus dimanapun kalian berada, dan jangan pernah lupakan keluarga besar ini sampai nanti dan seterusnya. Terima kasih teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Jazila Afifah, biasa dipanggil Jazila, atau mau lebih singkatnya lagi boleh dengan 3 huruf aja, yaitu Jaz. Usia sekarang 23 tahun. Untuk jabatannya, alhamdulillah sekarang sedang diamanahkan menjadi Wasekjen PSMKGI periode 2020-2022, yang tentu saja segera berakhir dengan hitungan jam, atau bahkan sudah berakhir pas video ini tayang. Lalu asal institusi itu dari Universitas Brawijaya dulunya, dan karena alhamdulillah sekarang sudah lulus. Lalu untuk daerah asalnya, untuk sekarang tinggalnya di Planet atau Kota Bekasi. Lalu untuk kesibukan saat ini, sekarang sedang menjalani internship di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Lalu lama di PSMKGI, untuk lama di PSMKGI ini alhamdulillah cukup lama ya, yaitu 4 tahun. Jadi saya ini ikut PSMKGI 2 periode langkah nyata tahun 18 sampai 20. Untuk periode kedua yaitu ini Harmoni Karsa dari tahun 2020 sampai 2022. Kenapa sih mau jadi sekjen atau wasekjen? Sebenarnya alasannya itu sangat amat simpel ya. Simpel tapi agak kompleks juga sih untuk alasannya. Jadi untuk alasan yang simpelnya itu ya karena masih betah di PSMKGI. Lalu untuk sebenarnya bukan kompleks juga sih ya. Realisasinya aja yang agak kompleks, yaitu karena masih betah di PSMKGI, karena sebelumnya itu di Komisi E, lalu menjadi Korkom juga, dan tentunya juga saya ingin mencoba pengalaman baru, ingin mencoba hal baru, dan memberi kesempatan orang lain juga yang mungkin menginginkan untuk menjadi Korkom E untuk bisa merasakan hal itu. Oleh karena itu saya memutuskan untuk maju bersama Bang Isan menjadi wasekjen. Makna PSMKGI itu sendiri bagi saya pribadi adalah keluarga kedua bagi saya, karena PSMKGI ini yang pertama saya udah lama juga ya di PSMKGI, yaitu 4 tahun, tapi mungkin ada juga yang lebih lama dari saya, ada yang
8 tahun atau 10 tahun mungkin di PSMKGI kayak gitu. Jadi PSMKGI ini seperti keluarga. Kenapa saya bilang keluarga? Karena disinilah saya bisa bertukar pikiran satu sama lain yang saya nggak tahu sama sekali tentang di PSMKGI itu seperti apa, lalu kehidupan sebagai dokter gigi ini seperti apa. Di PSMKGI lah saya bisa mendapatkan pandangan-pandangan yang lebih banyak dan terbuka juga pikiran saya di PSMKGI gitu. Jadi PSMKGI ini sudah sebagai keluarga, lalu kerabat dan sebagainya, karena bisa mengisi satu sama lain, lalu menghibur satu sama lain seperti itu. Lalu selanjutnya momen yang paling membahagiakan atau suka menurut saya itu adalah selama di PSMKG itu ketika bertemu offline dengan teman-teman, karena saya tuh sangat excited gitu untuk bertemu orang baru, terutama bertemu orang yang dalam latar belakang yang sama, istilahnya itu sama-sama mahasiswa kedokteran gigi kayak gitu. Yang selama ini kita berbulan-bulan ketemu berkomunikasi secara online, lalu kita bisa bertemu di satu tempat secara offline, walaupun memang nggak selalu kita bertemu full team kayak gitu ya. Mungkin untuk full team itu di yang pertama kali aja untuk LKMMNAS, lalu sisanya pasti ada aja 1-2 yang tidak datang, bahkan udah nggak ketemu lagi. Tapi di sanalah momen-momen yang menurut saya itu paling membahagiakan di PSMKGI. Lalu momen yang paling menjengkelkan itu adalah ketika saya tadi kan karena membahagiakan itu datang ke acara Agendana secara offline gitu. Momen yang paling menjengkelkan adalah ketika saya itu harus berpisah lagi sama teman-teman gitu. Jadi kan udah datang, lalu kita 4 hari di sana berkegiatan bersama, bahkan kita tidur juga bareng-bareng kayak gitu satu sama Yang paling menyedihkan adalah ketika perpisahan itu tuh harus tiba, apalagi perpisahan untuk sementara, karena kita kan setiap Agendanas itu ada jangka waktu yang masing-masing ya, berapa bulan atau bahkan ada yang setahun kayak gitu. Dan apalagi dalam pergantian periode seperti kemarin itu dari Langkah Nyata ke Harmoni Karsa kayak gitu. Jadi mungkin memang ada beberapa teman-teman yang masih stay di PSMKGI, tapi kan ada juga kebanyakan dari teman-teman yang sudah tidak stay lagi di PSMKGI. Jadi itu benar-benar momen yang paling menjengkelkan, karena bagaimanapun itu perpisahan itu kan emang menyedihkan ya. Momen yang tidak terlupakan adalah menurut saya ya ketika bersama teman-teman gitu. Karena ketika bersama teman-teman, apalagi di Agendanas yang offline, kayak rasanya tuh kepengen waktu tuh berjalan tuh lama gitu. Waktu detik-detiknya itu tuh berjalan dengan lama, tidak secepat. Karena di Agendanas offline itu kita merasakan senang, malah justru kebalikan gitu, akan terasa begitu cepat. Tapi justru di momen itulah saya ingin merasakan momen-momen itu tuh diingat setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, dan setiap harinya tentunya, untuk kenangan kita nantinya. Karena memori-memori itulah yang bakal tetap tertanam di pikiran saya, di otak saya, dan untuk dikenang juga di hari nantinya jika bertemu. Kalau misalnya saya pernah nih bertemu dengan orang-orang hebat di PSMKGI kayak gitu, dan nantinya semoga teman-teman juga bisa tetap terus mengingat hal itu dan tidak melupakan hal itu juga. Penyesalan terbesar saya selama di PSMKGI adalah ketika saya belum maksimal dalam menemani teman-teman semua, tentunya dalam membersamai teman-teman semua, ketika saya harus memiliki kesibukan dengan kehidupan pribadi saya, sehingga harus agak mengabaikan teman-teman gitu. Dan hal itulah yang menjadi penyesalan terbesar saya, terutama dalam Agendanas terakhir ini, karena kan ini juga organisasi terakhir saya sebagai seorang mahasiswa ya. Karena besok-besok itu tentunya saya juga, kalaupun misal saya ingin mengikuti suatu organisasi, pasti saya akan mengikuti organisasi profesi, bukan mahasiswa lagi. Oleh karena itu, ketidakhadiran saya secara offline, secara luring ini benar-benar sebuah penyesalan terbesar saya, apalagi sebagai seorang wasekjen. Semoga teman-teman semua bisa memaafkan saya untuk hal itu ya, karena justru di saat inilah kita harusnya berpisah dengan baik-baik.
lalu bisa bertemu satu sama lain. Istilahnya untuk yang full tim terakhir kalinya Kabinet Harmoni Karsa, tapi saya malah tidak bisa hadir di Kalimantan, di Universitas Mula Warman, bertemu dengan teman-teman semua dan mempertanggungjawabkan kinerja saya selama 1 periode ini, kayak gitu. Pesan atau hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua yaitu semoga teman-teman semua tidak lupa ya dengan momen-momen kita di PSMKGI, lalu tidak lupa juga terutama dengan saya. Maafin kalau misalnya selama ini masih kurang dalam menemani 1 periode dengan teman-teman semua. Tentunya saya sangat senang kenal dengan teman-teman semua yang hebat-hebat ini, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, di kesempatan yang lebih baik lagi, dan semoga kita semua bisa sukses bersama-sama. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman ketemu dengan saya, boleh dikabarkan, apalagi kalau misalnya pergi ke daerah Bekasi ataupun Jakarta atau Jabodetabek deh, bisa dikabarkan, siapa tahu kalau misalnya ada waktu luang kita bisa bertemu lagi kayak gitu. Mungkin cukup kali ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Kejadian yang menarik, koleksi suasana asyik, perasaan yang baik, cintanya besar-besaran meski mesranya kecil